Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini Obrolan Pagi ini. Nah, masih bersama dengan Bang Sandra. Abang, kita berada di segmen penghujung ya. Penghujung, baik. Gimana Bang, masih tetap semangat? Masih semangat Masih dong. Ini gak semangat. kerasa ya. Oh, gak kerasa Udah ya. selesai gitu ya. Karena sudah membagikan hal-hal yang bermanfaat. Insya Allah. Luar biasa ya Bang. Jadi tidak terasa duduk di kursi panas itu Bang. Gak kerasa. Gak kerasa. Diadem aja ya. Oke, Abang, ini kan sebelum memanage yang lebih besar seperti Abang sekarang memanage Betul. Ponpes sekarang, pasti sebelum itu ada hal-hal lain yang harus di manage. Salah satunya adalah waktu. Itu juga yang mungkin bisa di share Bang, gimana sih cara Abang manage waktu dengan baik di tengah kesibukan dari kuliah S2, kita tahu tugasnya seabrek-abrek gitu ya. Terus juga mengurus Ponpes, keluarga juga. Itu seperti apa Abang membaginya? Karena penting juga nih untuk para pemuda mengetahui tentang hal tersebut. Baik. Jadi kalau masalah manajemen waktu lah ya Mbak ya. Manajemen waktu bisa kita katakan sesuatu yang harus dan sangat-sangat penting untuk kita manajemenkan. Kenapa? Karena bahkan ada sebuah hadis itu disampaikan oleh baginda Rasul yang artinya adalah ada dua kenikmatan yang banyak manusia itu ketipu atau manusia itu tak sadar. Yang pertama itu nikmat waktu, dan yang kedua nikmat sehat. Nah, kadang kita kebanyakan waktu luang, kita lupa dan lalai. Jadi saran saya sendiri, mungkin ini pengalaman saya, teman-teman bisa membuat skala prioritas. Jadi skala prioritas ini penting dibuat. Kenapa? Karena kita jadi tahu, oh ini yang bakal kita buat, oh ini yang bakal kita lakukan. Jadi semasa saya kuliah dulu pun saya buat seperti itu. Jadi di tahun pertama 2 semester itu saya harus ngapain saja. Di tahun ketiga saya harus ngapain sampai di tahun keempat. Dan itu alhamdulillah berjalan dengan lancar gitu. Jadi teman-teman harus bisa membuat manajemen waktu dengan baik, dan alangkah lebih baiknya utamakan hal-hal yang penting dahulu. Dalam melakukan apapun, misalnya ada sesuatu atau mungkin dua agenda yang bertabrakan. Coba teman-teman lihat skala prioritas, ini yang lebih penting yang mana, yang mendesak yang mana, yang bisa ditunda yang mana. Atau mungkin yang bisa digantikan oleh teman kita yang mana. Nah, jadi itu juga bisa menjadi pertimbangan kita. Nanti teman-teman boleh pelajari lebih dalam lagi tentang skala prioritas itu. Jadi dan juga manajemen waktu ini gak cukup hanya dengan skala prioritas saja, tapi juga harus pengalaman kita untuk mengatur waktu itu sendiri, seperti itu. Jadi utamakan skala prioritas tadi Skala ya Bang ya. prioritas itu. Dan juga dirancang dengan baik Dirancang juga dengan tentunya. Nah, kalau Bang sendiri menjadi seorang tenaga pendidik itu apakah menjadi cita-cita dulunya Bang? Atau kebetulan nih, biasanya kan berubah-ubah tuh cita-cita waktu kuliah baru tahu, aku mau jadi ini, biasanya gitu. Baik, jadi kalau dikatakan cita-cita, betul. Jadi dari dulu cita-cita, ya? memang cita-cita. Jadi ketika kuliah S1 memutuskan untuk mengambil jurusan pendidikan, saya akan menjadi seorang pendidik, mau dia guru, mau dia dosen, dan apapun itu. Dan saya pengen untuk menjadi orang-orang yang bermanfaat. Karena lagi-lagi yang menjadi penyemangat saya adalah sebuah hadis ya dari baginda Nabi yang mengatakan ada 3 amalan yang tidak akan terputus meskipun orangnya sudah tiada. Di antaranya adalah ilmu yang bermanfaat. Nah, jadi semaksimal mungkin untuk bisa bermanfaat bagi orang banyak melalui pendidikan. Jadi ilmu yang kita dapatkan selama ini itu harus bermanfaat. Kalau kita punya gelar yang banyak, pendidikan yang tinggi, kalau nggak bermanfaat untuk orang lain itu sia-sia saja, seperti itu. Jadi lagi-lagi khairun nas anfa'uhum linnas. Ya, sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberikan manfaat kepada orang lain. Seperti itu kan. Luar biasa. Jadi seperti itu. Jadi itulah yang menjadi motivasi ya Bang. Motivasi. Akhirnya sekarang menjadi tenaga pendidik, tanggung jawabnya juga luar biasa. Sekarang lagi menempuh pendidikan juga. Nih apa nih rencana ke depannya Bang? Ada rencana nggak ke depannya? Oke, jadi kalau rencana ke depan sendiri tentu banyak ya. Yang pertama adalah menyelesaikan apa yang ada dulu. Jadi tugas-tugas yang ada diselesaikan dengan sebaik mungkin. Kemudian yang kedua pasti saya ingin membangun pondok pesantren atau mungkin sekolah yang berbasis agama di tempat saya, di daerah saya, di Muko-Muko. Karena saya menyadari bahwasanya di situ masih kurang sekali, masih sangat sedikit sekali sekolah-sekolah yang berbasis agama. Jadi
pada akhirnya nanti saya belajar, saya mengambil pengalaman, pengen untuk mendirikan hal yang sama atau mungkin mendirikan Pondok Pesantren Abdul Rahman Al-Fatih di Kabupaten Bungkul. Seperti Semoga itu. niat baiknya Amin. akan menghasilkan hal yang baik pula. Amin, Allahumma Abang, amin. terima kasih banyak ya Baik, karena sama-sama. sudah hadir bersama kami hari ini. Banyak sekali Alhamdulillah. informasi-informasi yang bermanfaat tentunya. Semoga setelah ini udah banyak nih yang nyusun-nyusun berkasnya ya. Betul, Untuk semoga ngikutin ya. tes Harus ya, harus. Heeh. Salam juga untuk anak-anak pondok pesantren. Amin, siap nanti disampaikan. Semoga selalu Oke. sehat Amin. dan selalu dalam keadaan sukacita Amin. tentunya. Nah pemirsa, terima kasih banyak karena sudah menyaksikan Opini pada pagi hari ini. Jangan lupa terus saksikan Opini pukul 8 pagi hanya di TVRI Bengkulu. Saya Terno Fadini mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.